Nah, dirasa sudah paham dengan fitur-fitur LYNK ID, maka kita kembali menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap apa? Tahap membuat produk digital sendiri. Caranya bagaimana? Langsung saja kita ke aplikasi Canva, teman-teman. Kita buka. Nah, setelah terbuka, di sini teman-teman eh dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Jika kalian dirasa ingin mengatur ukuran dari produk kalian, kalian bisa memilih ukuran custom. Tapi langsung saja, semisal kita mau membuat produk digital tentang worksheet anak. Nah, kalian menuju kemana? Kalian langsung saja scroll ke bawah atau langsung kita pilih ke template ini, langsung ke template. Nah, di sini di template ini kita ketikkan saja tentang worksheet anak. Worksheet anak semisal series buah-buahan, semisal begitu ya. Buah-buahan. Jangan khawatir teman-teman, kita itu ketika membuat produk digital sendiri, kalian tidak perlu memikirkan gambar apa yang harus kalian tampilkan, kata-kata apa yang harus kalian buat. Jangan bingung, karena apa? Di aplikasi Canva ini sudah terdapat fitur-fitur template, desain, supaya apa? Di sini kita disediakan referensi template yang sudah bisa kita gunakan supaya kita tidak memikirkan ide-ide yang belum tentu ada alurnya, teman-teman. Jadi kita tidak bingung, langsung saja kita ketikkan langsung muncul. Seperti yang aku bilang kemarin ya, usahakan ketika kalian memilih fitur-fitur yang ada di sini, template-template yang ada di sini, usahakan kalian memilih template yang tidak ada fitur gambar mahkotanya. Karena apa? Itu berbayar, teman-teman. Kita pilih yang tidak berbayar saja, yang gratisan, karena kita masih pemula gitu. Contohnya ya, contoh kita memilih ini, teman-teman. Nah, kita memilih template seperti template itu tadi. Nah, di template ini, ketika kalian sudah memilih template, usahakan kalian tidak ngetiplek dari template yang sudah kita pilih. Usahakan kita jangan menjiplak. Karena apa? Kita bisa disebut dengan plagiat, teman-teman. Nanti kalian akan mendapatkan pelanggaran. Terus bagaimana? Kita edit salah satu gambar yang ada di sini. Semisal ini kan kita perintahnya disuruh melingkari gambar yang berbeda ya. Semisal di sini di jeruk ini kita ganti dengan buah pisang, semisal. Caranya bagaimana? Langsung saja ke elemen, kita klik, kita cari, kita ketikkan gambar pisang. Gambar pisang. Semisal seperti ini. Nah, semisal seperti ini, bebas ya. Kalau memilih gambar karena tidak akan dimasukkan ke dalam bingkai, maka bebas. Semisal kayak gini, teman-teman, kita pilih yang tidak ada mahkotanya. Kita kecilkan, kita ulik, kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan. Sebentar, teman-teman, kita sesuaikan. Nah, kemudian kita taruh di tempat yang kita hapus tadi. Kemudian teman-teman juga tidak perlu mencari di elemen satu-satu. Kita tinggal duplikat saja, kita tinggal copy saja. Caranya bagaimana? Tinggal memilih tanda plus ini, plus yang ada kotak duanya ini. Ini adalah fitur ikon kompas, teman-teman. Kita hapus, tinggal kita letakkan di sampingnya gini.
kita letakkan di sampingnya gini gitu. Kita edit lagi, semisal kurang kecil terserah. Kita copy lagi gambar pisangnya, gambar jeruknya kita hapus, kita pindahkan lagi di gambar yang sudah kita hapus. Begitu seterusnya, kayak gini. Ini dia hapus, kita klik gambar pisang, kita kopas lagi, kita taruh di sini. Nah, kayak gitu teman-teman caranya. Nah, usahakan ada salah satu gambar itu yang kita ubah. Jangan sampai gambarnya itu sama, teman-teman. Karena apa? Kita bisa disebut dengan plagiat. Nanti kita akan kena pelanggaran. Produk kalian akan sama nantinya sama dengan orang lain gitu. Nah, kemudian ketika kita membuat worksheet anak ini, usahakan jangan hanya satu lembar saja. Usahakan tambah lembar lagi, lembar kerja lagi. Caranya bagaimana? Kita tambah halaman lagi. Semisal kita ingin lembar kerjanya ini berwarna putih, tinggal kita pilih warna yang ada di bawah ini. Lalu kita pilih warna putih ini. Nah, kemudian untuk membuat halaman seperti yang tadi di halaman pertama, kita pilih desain. Kita ketikkan lagi template series buah-buahan gitu. Template. Langsung saja, jangan template worksheet anak buah-buahan gitu. Begitu seterusnya ya teman-teman. Kayak gini, semisal kita klik, nanti secara otomatis akan ke lembar kedua kayak gini. Nah, kita ubah, bisa kita ubah. Semisal ini kita ubah dengan apa ya? Kita ubah dengan mangga ada. Kita ubah dengan gambar mangga ya. Nah, ini. Kita cari di elemen gambar mangga. Agak sulit teman-teman. Gambar mangga. Semisal seperti itu. Usahakan salah satu itu ada yang diubah, semisal kayak gini. Nah, kita taruh di sini, dirasa kebesaran sesuaikan. Kita taruh sini. Kemudian kita tinggal edit saja. Ada gambar gambar apa tadi itu, pensil. Semisal kembali lagi ya. Nah, ini kita klik, ada gambar pensil, kita edit, itu namanya ubah teks. Sebentar teman-teman, agak kepindah-pindah sendiri teman-teman. Kita ubah teks, semisal mangga. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti secara otomatis akan keluar. Tadi caranya bagaimana? Gini teman-teman, kita pilih ini, ubah teks, pilih yang ikon pensil tadi, ubah teks ini. Kita pilih yang ini, tulis perintah apapun ini. Kemudian tinggal kita rubah aja, semisal pisang, semisal ya. Ini misalkan ya teman-teman, misalkan pisang, tinggal kita klik pisang, habis itu kita pilih yang ganti ini, ganti. Nah, nanti secara otomatis akan berganti teman-teman gitu. Nah, dirasa sudah cukup.
sudah cukup halamannya. Ini kan untuk mempersingkat waktu ya, semisal dirasa sudah cukup halamannya. Kita cubit saja kalau layarnya teman-teman. Kalau kalian ingin menampilkan halamannya, nah gini. Nah, dirasa sudah cukup, semisal lebih dari 10 lembar, semisal kayak gitu. Nah, langsung saja kita simpan, caranya sama. Kita unduh. Kita pilih yang PDF standar. Nah, kita unduh. Nah, nanti secara otomatis akan keluar, akan berhasil kita menyimpan. Kemudian caranya bagaimana? Kita masuk ke toko online kita. Kemudian kita ingin mengupload produk. Caranya kita pilih yang titik 3 garis 3 ini. Kita pilih penampilan. Oh, kita pilih link saya, teman-teman. Maaf salah. Kita pilih link saya atau my link. Kemudian pilih yang add new blog. Kemudian yang akan kita upload kan produk digital, maka kita pilih yang produk digital atau digital produk. Kita pilih yang template sederhana, yang pilihan opsi yang di atas, fitur yang di atas. Kemudian di sini kita diharuskan mengisi covernya. Artinya yang kita buat tadi di Canva tadi itu kan cuma isinya saja. Artinya kita harus membuat covernya atau sampul dari produk kita. Caranya bagaimana? Langsung saja, jangan khawatir teman-teman. Langsung saja kita ke aplikasi AI. Bisa ChatGPT, bisa Dola, bisa Cici, bisa Gemini, terserah kalian. Aku di sini menggunakan ChatGPT. Nah, kemudian kita langsung saja ketikkan permintaan kita. Buatkan cover gambar. Ketika kita membuat cover gambar dari produk digital, ukurannya harus 1024 kali 1024, teman-teman. Buatkan cover gambar dengan ukuran 1024 kali 1024 dengan tema worksheet anak, series series buah-buahan untuk usia 3 sampai 5 tahun dengan gambar yang menarik, misalkan seperti ini. Semisal seperti ini. Kita tunggu. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman. Nah, langsung saja ketika sudah muncul, kita klik tahan, lalu simpan atau unduh. Kemudian kita masuk ke toko online kita lagi, kita klik gambarnya, image-nya, lalu kita pilih file. Kita pilih gambar yang sesuai seperti permintaan GPT tadi. Ini gambarnya sudah secara otomatis keluar. Nah, kemudian jika ukurannya pas, maka kita tinggal pangkas dan kirim. Nah, ketika sudah, kita harus menentukan judul dan deskripsi dari produk kita. Kita tidak perlu repot-repot lagi, teman-teman. Kita langsung saja menuju ke ChatGPT lagi. Tulis permintaannya. Buatkan judul dan deskripsi dari gambar di atas, gitu aja.
Atau mungkin teman-teman ingin membuat judulnya sendiri, tidak apa-apa, tinggal ketikkan saja. Mungkin teman-teman sudah menyiapkan deskripsi produknya sendiri, tidak apa-apa, bisa kok, bebas. Tetapi kalau mau instan, kita langsung saja ke ChatGPT. Nah, kita di sini pilih teks tadi, salin, tinggal kopas saja. Tinggal kita kopas. Nah, kemudian deskripsinya juga sama. Kita kembali lagi ke ChatGPT, kita klik tahan, apa namanya? Sesuaikan, tarik, kemudian salin. Nah, seperti itu. Ketika sudah, kita lanjut ke platform yang ini, dimana platform ini yang sangat penting sekali. Karena apa? Di platform ini kita diharuskan mengupload link dari produk kita. Artinya ketika seseorang itu mengeklik link kita, maka link produk kita, maka secara otomatis nanti akan masuk ke produk digital kita gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kita pilih yang penggerak G ini. Kemudian kita menuju ke Google Drive kita. Mana Google Drive? Google Drive ini ya teman-teman, segitiga ini. Nah, kemudian kita cari produk yang sudah kita simpan tadi. Mana tadi teman-teman produknya? Series buah-buahan. Oh, berarti tersimpan di email satunya mungkin. Oh, enggak tersimpan di Google Drive berarti. Caranya bagaimana? Kita kembali lagi ke Canva, teman-teman. Kita kembali lagi ke Canva. Nah, di tampilan di produk digital kita ini, di Canva ini tadi belum tersimpan di Google Drive, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana? Langsung saja kita simpan lagi. Kita unduh. Kita pilih yang PDF standar. Lalu pilih unduh. Nah, kemudian kita masukkan ke Google Drive. Ketika sudah memilih emailnya yang tepat, lalu kita upload saja. Nah, nanti secara otomatis akan menuju ke Google Drive penyimpanannya. Kita pilih Google Drive, kita mau salin produknya. Kita mau salin link dari produknya. Mungkin agak lemot ya teman-teman HP-nya, maaf. Nah, di sini sudah tersimpan di Google Drive. Lalu tindakannya bagaimana, Kak? Kita pilih yang titik 3 di atas pojok itu, kita kemudian salin link. Habis itu kembali lagi ke toko kita, ke toko online kita. Kemudian kita kopas, teman-teman. Kita klik tahan, tempel. Nah, nanti secara otomatis akan muncul link yang sudah kita copy paste tadi. Kemudian kita menentukan harganya. Di sini di kolom pertama kita isikan nominal yang paling tinggi dulu, semisal 35.000. Nah, di pasarannya worksheet anak itu 15.000, teman-teman. Semisal di kolom selanjutnya itu kita isikan harga yang akan kita gunakan, semisal 15.000. Nanti bagaimana kok dua Kak yang diisi harganya? Nanti yang 35.000 ini secara otomatis akan tercoret, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana? Kita pilih yang jumlah barang ini, kita aktifkan. Ketika kalian ingin membatasi, kan secara otomatis tercoret kan yang 35.000.
Ini merupakan salah satu trik memberikan diskon harga bagi mereka, teman-teman. Ini termasuk trik promosi juga gitu. Nah, kemudian kita aktifkan yang jumlah barang ini ketika kalian ingin membatasi hanya beberapa orang saja. Semisal produk kalian itu hanya untuk 10 orang. Nah, meskipun hanya 10 orang, produk kalian tidak akan habis. Karena apa? Sekali kita buat produk digital, maka kita akan bisa menjualnya berkali-kali. Maka kalau ini 10 orang sudah ada yang membeli, maka produk kakak tidak akan habis karena kakak mempunyai file produk yang kakak simpan gitu. Kemudian kita kita lewati di langkah-langkah selanjutnya. Langsung saja kita langsung ke tata letak blok ini, layout teman-teman, atau bahasa Inggrisnya itu layout. Maaf teman-teman, bahasa Inggrisnya agak belepotan. Nah, kemudian kakaknya itu maunya produknya itu kelihatan besar, sedang, atau kecil. Kalau kakaknya ingin yang besar, aku pengen yang besar. Nah, maka nanti secara otomatis produk yang ditampilkan itu akan tampilannya itu akan besar, bukan yang kecil-kecil kayak gini, bukan yang kecil-kecil seperti list kayak gini, tapi tampilannya itu akan menjadi gambar yang besar, teman-teman. Nah, kemudian ketika kita sudah memilih tata letak blok, kemudian kita centang nama dan telepon. Nah, kemudian kita tambahkan digital saja, teman-teman, yang ada di bawahnya ini. Masya Allah, kita diharuskan memasukkan lagi, teman-teman. Tidak usah khawatir, kita kan sudah menyimpan tadi, teman-teman. Sudah menyimpan file yang sudah kita simpan tadi, maka kita tidak perlu bingung lagi kalau kalian itu kembali ke pengaturan awal gitu. Nah, kemudian judulnya bagaimana, Kak? Kita kembali lagi ke ChatGPT lagi. Ketika kalian ketika kalian ini dihadapkan dengan gambar yang kosong lagi, tidak ada penyimpanan kata-kata tadi, maka kalian bisa klik tambahkan ini, tambahkan foto, pilih gambar yang sudah keunduh tadi. Habis itu tinggal kita ketikkan permintaan kita lagi. Buatkan judul dan deskripsi dari gambar di atas. Gitu aja, teman-teman. Kalau kita itu sudah mempunyai sudah menyimpan gambar tersebut, tinggal kita klik tahan, pilih teks, kemudian kita tahan, kita salin, kita kembali lagi, kita tempel, kemudian di deskripsi juga sama, langkahnya sama ya, teman-teman, kayak yang tadi. Pilih, salin, kemudian kita kopas. Nah, tadi kan sudah ya, mengisi harganya juga sudah. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan digital lagi. Kalau sukses, nguploadnya kalian itu sukses, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Tinggal kita menutup saja. Kita buka toko kita di link kit saya ini. Kita buka, kita lihat sudah terupload kah? Nah, sudah terupload ya, teman-teman. Harganya 15.000, seakan-akan kita memberi diskon dari yang harga 35 ke 15. Habis itu stoknya hanya untuk 10 orang. Nah, begitu caranya, teman-teman, untuk mengupload produk digital. Gitu ya.